warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kenalin saya Balkis. Nah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Urusan Internasional dan Infocom Universitas Muhammadiyah Pontianak yang sudah memfasilitasi podcast kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Ida di Infocom. Nah, episode kali ini kita akan sharing session bareng mahasiswa internship ke Thailand tahun 2022 kemarin dengan program PPL KKN Internasional yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional yang dikepalai oleh Mem Ufi Ruhama MPD BI. Nah, teman-teman mahasiswa, pastinya kita tuh pernah berpikir kan kalau kita mau ke luar negeri susah banget. Pertama karena biaya dan kedua karena tidak ada yang memfasilitasi. Namun, 3 pemuda yang datang pada hari ini membuktikan kalau kita bisa kok ke luar negeri dengan jalur prestasi. Nah, penasaran kan? Apa aja sih cerita mereka dan pengalaman yang mereka lalui? Yuk, langsung saja kita kenalan dengan mereka. Halo. Halo, assalamualaikum. Sawadikap. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah datang ke podcast pada hari ini. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sebelum lanjut lebih dalam, yuk kita kenalan mereka. Kalau kata pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar lebih sayang, biar lebih dekat, kita kenalan dulu. Yang mulai dari pertama, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Aji Bintang Saputra. Saya dari program studi Sistem Informasi. Sekarang saya semester 8. 8. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Hervan Subaranda Putra. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Dan satunya itu ada teman kami, yaitu ada Gilang Adi Putra. Dan hari ini dia lagi berhalangan hadir. Dan kebetulan dia juga sama program studinya dengan Abang Adi. Dan juga dia sekarang semester 8. Oke. Nah, saya mau nanya nih, program apa sih PPL KKN Internasional itu? Untuk PPL Internasional sendiri itu merupakan program magang yang diadakan dan difasilitasi langsung oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke. Nah, program apa aja sih yang kalian bawa ke Thailand? Untuk program yang kami bawa ke Thailand itu ya salah satu yang paling penting itu adalah program mengajar. Nah, di sana kami masing-masing mendapat mata pelajaran diamanahkan langsung oleh pihak sekolah dan diberi mata pelajaran masing-masing. Kalau untuk saya sendiri, saya mengajar untuk bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Dan kalau untuk Aji? Kalau saya mengajar bahasa Inggris dan juga seni. Bahasa Inggris dan seni. Iya. Nah, kalau Gilang? Kalau Gilang, dia mengajar ke seni, arah ke Oh, seni. lebih ke seni gitu ya. Oke, nah siapa sih yang memfasilitasi program ini dari awal sampai kalian itu ke Thailand? Dan untuk di fasilitatornya sendiri itu merupakan dari pihak kampus, terutama itu dari pihak Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Pontianak yang membiayai penuh keberangkatan kami. Dan untuk makan sehari-hari di sana itu sudah ditanggung 3 kali sehari. Jadi kami tidak perlu khawatir lagi untuk masalah makanan. Udahlah dibiayain, terus diantar lagi, Masya Allah. Oke, terus nih kau itu apakah ada kriteria nih dalam memilih kandidatnya atau ada kriteria tertentu gitu yang meloloskan? Saya dengar sih ada 12 orang itu ya pendaftar ya, dan yang lolos itu cuma 3. Apa sih yang membuat kau itu memilih kalian? Jadi untuk kriteria sendiri itu salah satunya harus bisa berbahasa Inggris. Dan dari 12 kandidat yang terpilih itu pastinya perizinan juga penting. Nah, di situ banyak gugurnya di masalah perizinan dan juga berbahasa Inggris. Karena ada dari beberapa dari 12 kandidat ini itu sangat pengen pergi, mampu pergi ke sana dan juga mempunyai bekal mengajar yang cukup baik, akan tetapi tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi itu juga menjadi salah satu kendala lah ya untuk dalam pelolosan kandidat ini. Dan juga ada satu. Apa itu? Niat. Wah, benar, niat sih, dan niat dan kemauan kan. Itu yang memberangkatkan lah kalian bertiga akhirnya ke Thailand. Diseleksi itu 12 orang, jadi 3. Iya, betul. Oke. Nah, terus seberapa besar sih kontribusi kampus sama kalian? Ya, untuk kontribusi kampus sendiri sudah disinggung sebelumnya bahwa dari Kantor Urusan Internasional UM Pontianak itu yang memfasilitasi kami dari keberangkatan dan juga dari pengurusan ngurusan tiketnya juga itu dibelikan oleh
Oh, berarti lengkap ya diurusin dari awal tuh guys sampai pulang. Diurusin tuh sama KUI. Jadi mereka nggak kelepas tangan, ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal persyaratan segala macam, berapa lama sih kalian tinggal di sana? Di Thailand itu kami sekitar 28 hari. Oh, hampir satu sebulan ya? Iya, hitung-hitung sebulan lah. Sebulan lah, kurang 2 hari lagi kan? Hitung-hitung sebulan. Terus gimana sih reaksi orang tua kalian nih pertama kali tahu anak saya ini mau ke luar negeri? Gimana perasaannya? Kan kadang ada juga bimbang gitu kan. Nah, masing-masing orang tua kalian tuh gimana sih tanggapannya, responnya? Kalau Aji gimana orang tuanya? Kalau dari orang tua saya, yang pertama itu kayak, emangnya kamu bisa bahasa Inggris? Oh, nggak Kayak bisa gitu. bahasa Inggris gitu. Kayak gitu. Terus. Terus ya di situ saya meyakinkan sama orang tua saya kalau saya bisa bahasa Inggris untuk pergi ke Thailand. Meyakinkan Iya. lah ya. Nah, kalau Herpan gimana? Kalau untuk saya sendiri, reaksi orang tua saya ketika saya bilang kalau saya mau berangkat ke Thailand itu, wah Masya Allah, kayak nggak percaya. gitu. Excited dong. Benar-benar dong ini Iya. programnya dari kampus. Iya. Dan alhamdulillah diizini. Beruntung gitu kan masuk UMP, terus Yes. masuk program PPLKKN gitu kan. Oke. Nah, struggle apa aja sih yang kalian laluin ketika di sana selama 1 bulan itu? Untuk tantangan sendiri ya tidak banyak kami temui. Untuk culture shock ya, culture shock di sana itu karena Masih masih di Asia. masih di sekitar Asia lah, bisa Asia. dibilang Asia. Jadi kayak kurang berbeda lah. Cuman kalau dari segi makanan, Ya. di Thailand tuh lebih mendominasi kayak lebih asam. Lebih asam, Lebih asam. pedas. Terus pedasnya tuh kayak lebih pedas sahang daripada pedas cabai. Udah sahang cabai gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang culture, gimana sih apa makanan kesukaan kalian gitu ketika di sana? Dan gimana sih keseharian orang-orang di sana gitu? Kalau untuk makanan favorit saya sendiri itu salah satunya adalah ayam gulai. Yang mana kalau ayam gulai di Indonesia nih kan Iya. kuahnya itu lebih kental ya. Iya. Kalau di sana itu kuahnya lebih encer Lebih encer. dan rasanya itu seperti daging cincang yang ada di Rumah makan Padang Nah, gitu. Masya Allah. Berarti tidak jauh beda ya? Iya, tidak jauh. Kalau Aji sendiri apa nih makanan kesukaannya selama di Thailand? Kalau saya lebih ada makanan khas Thailand itu namanya somtam. Somtam. Itu terbuat dari pepaya, Pepaya. kayak rujak lah. Iya, rujak. Kayak rujak. Kayak sama rujak mangga gitu Iya, kan sih kalau di rujak Indonesia. mangga. Kalau di Indonesia kan pakannya pakai nasi juga. Di Thailand juga sama. Itu pedas atau apa gitu? Iya, pedas segar gitu. Oh, benar-benar segar, gurih lah ya. sekali. Enak sih kayaknya, aduh, jadi lapar. Oke, terus apa sih pengalaman suka dan dukanya kalian di sana? Kalau sukanya apa dulu nih? Kalau Sukanya di sana. sukanya karena ini merupakan pengalaman kami ke luar negeri dan juga banyak masyarakat di sana sangat welcome, apalagi murid dan guru-gurunya itu juga sangat ramah. Iya. Jadi kami mendapatkan lingkungan yang positif sekali. Positive vibes ya. Ya, Positif Sebaik vibes. banget. Nah, kalau misalnya Aji, apa nih pengalaman sukanya gitu ketika di sana? Suka ya. Kalau suka lebih kayak gimana ya? Oh, ini loh rasanya keluar negeri. Oh. Terus Nggak semenyeramkan yang kita bayangin gitu ya. ya pokoknya terus suka di bagian kayak ketemu muridnya ya. Muridnya itu kan walaupun nggak bisa bahasa Inggris, Iya. bukan nggak bisa ya, kayak kurang Kurang bahasa paham lah. Inggrisnya. Tapi mereka tetap mau berbicara gitu sama kita, kayak Teacher Aji, what do you like? Mereka kan suka nonton Iya, anime itu. What do you like this anime? Kayak gitu Oh, misalnya. mau belajar gitu iya, ya, mau bahasa berani Inggris. bertanya gitu. Iya. Insya Allah, berarti pintar-pintar dong anaknya di sana. Terus nah, suka tadi udah nih, dukanya apa? Duka yang selama 1 bulan itu jalanin bareng-bareng bertiga. Untuk duka ya. Kalau duka tuh kayak pas mau balik. Oh, perpisahan. Pas perpisahan karena perpisahan setiap pertemuan kan pasti ada perpisahan. Yes, betul. Pertama kali perpisahan. Itu ya sedih sih. Sedih ya. Kayak awal datang ke Thailand tuh kan kayak wah bisa nggak ya? Nggak expect kan? Ya nggak expect kayak Tapi masih lama nih. Masih 28 hari. Terus pas tinggal 1 hari sebelum pulang tuh kayak besok udah pulang aja. perasaan baru nyampe Iya, gitu kan. Baru gitu. Iya. Terus pas pulang pun pamitan sama guru kan terus Nangis. Memang sedih sih perpisahan itu ya. Betul, aduh. Nah terus kalau si Ervan sendiri nih,
Kalau untuk saya dukanya ya sama, salah satunya itu kayak perpisahan. Iya. Nah, untuk struggle berikutnya itu mungkin menurut saya karena tidak bisa ini sih mengeksplor lebih dalam lagi tempat-tempat wisata. Oh, kurang waktunya, kurang panjang, Panjang, gitu. ya betul sekali. Oke, nah terus profil sekolahnya gimana sih di sana itu? Apakah boarding school ataukah kayak sekolah biasa? Gimana tuh kalau profil sekolahnya di sana? Kalau Adami Suksa Vitaya ini kan lebih ke boarding school ya. Boarding school ya? Jadi kayak muridnya tuh ada yang tinggal di sekolah, ada yang balik juga. Itu kisaran usia berapa tuh yang sekolah di situ? Itu kisaran usia 9 sampai 15. Oh, berarti dari TK ya? Ya, dari TK. TK juga Ada SD, SMP. SMP. Nah, ada nggak sih sebutan khusus gitu? Kalau kita kan SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, kalau di Adami School nih ada nggak sih sebutan untuk SD apa, TK apa, SMP apa gitu? Kalau di Adami TK-nya tuh biasanya disebutnya tuh kayak Kindergarten. Kindergarten. Terus SD-nya tuh Pratom. Oh, Pratom. Pratom. Nah, terus SMP sama SMA-nya tuh disebutnya Matayom. Matayom. Berarti sama ya. Nah, aku tuh pernah dengar ya, perbedaan dari H sama HAP gitu. Apa sih perbedaan itu? Aku tuh kayak masih bingung gitu. Kalau K tuh untuk lebih ke perempuan. Perempuan. Misalnya kayak Sawadika. Oh, sawadika. Sawadika tuh perempuan. Kalau laki-laki tuh Sawadika. Sawadikap. Ya. Memang nadanya agak mendayu gitu ya. Sawadika. Sawadikap. Nah, bahasa Thailand apa lah yang kalian masih ingat sampai sekarang gitu? Oh, Contoh aja kalau saya sih nggak ada duit. Apa tuh? Tengmak le. Oh, tengmak leh gitu ya. Tengmak leh. Sama ini juga. Apa? Enak banget. Apa tuh enak banget? Aroy mak-mak. Oh, areng mak-mak gitu. Tapi tulisannya belum paham benar lah ya. Ya. Iya. Kalau tulisan sih Iya. sulit. Masih sulit ya kayak aksara Jawa enggak sih? Betul. Kalau Herman sendiri apa? Kalau Bahasa untuk Thailand? saya bahasa Thailand yang biasa sering saya gunakan itu karena untuk mengontrol Iya. mengorganisir kelas ya. Iya, Jadi iya. saya mempelajari beberapa bahasa yang dimengerti anak-anak gitu, Apa seperti Maidai. Oh, Tidak Maidai. boleh. Kalau Tidak misalkan ada boleh. murid yang nakal, murid yang tidak semestinya melakukan suatu hal gitu, Maidai. Jangan, tidak boleh. Oh, harus ada nadanya tuh guys, nadanya. medai gitu ya. Nyap. Nyap tuh diam. Diam, Nyap. nyap, nyap. Nyap. Nang, duduk. Nang duduk. Nang, duduk. Oh gitu, Masya Allah. Terus ini kan kalian kan ke Thailand kan pasti ada konversi mata kuliah dong, pengganti mata kuliah dari Indonesia ke Thailand. Nah, konversi mata kuliah apa sih yang kalian ganti itu? Kalau Kalau Aji, dari saya itu konversi dari kerja praktik. kerja praktik. Kalau Hervans? Kalau saya karena saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jadi mata kuliah yang dikonversi itu PLP 2. PLP 2. Kalau nilai gimana kalau nilai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Dapat A, keluar negeri lagi, dibiayain. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke. Nah, kalau masalah jadwal mengajar nih gimana di sana? Jadwal mengajar ketika masuk kelas. Jadwal mengajar itu kita mulainya kan dari jam 7.30 kayak morning activity dulu. Oh, morning activity Ya, dulu, terus ada baca Al-Qur'an, baca Al-Quran. baru masuk ke kelas. Itu dimulai dari jam 9 biasanya. Jam 9 gitu. Oh, pokoknya pertama tuh morning rutin dulu lah ya di sana ya. Setiap dari Senin sampai hari Jumat. Jumat. Nah, kalau kelasnya tuh dibagi nggak sih misalnya si Gilang nih berapa kelas atau Hervan atau Aji berapa kelas gitu atau ke satu-satu Dibagi. dibagi gitu ya. Kalau saya itu mengajar di kelas Matayom SMP. Oh, Matayom SMP. Gimana tuh muridnya tuh? Matayom agak sulit untuk di ini. Untuk dikontrol ya. Soalnya kan Udah main udah, besar. ya, terus mereka juga kurang bahasa Inggrisnya kan. Jadi gimana tuh belajar bahasa Pakai Google Translate. Google Translate. Jadi kayak ngomong untuk dengerin gitu. Agak ribet. Agak ribet ya, tapi enggak apa-apa. Kalau Hervans? Kalau saya sendiri itu mengajar di Pratom dan Pratom. juga Matayom. Karena Pratom di sana seperti sekolah dasar di Indonesia. SD, jenjang ya. jenjang itu ada 6, Pratom 1, 2, 3 sampai 6. Nah, di situ sama seperti SD, dari kelas 1 sampai 6. Iya. Dan di situ saya ngajar bahasa Melayu dan bahasa Arab. Ya, sama guru-guru di sana. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa tadi kan ada 3 nih ya. Iya. Ada Inggris, ada Thailand, sama ada Melayu. Nah, kalau bahasa Melayunya sendiri nih, apakah sama bahasa Melayunya di Pontianak?
Kalau bahasa Melayunya sih beda ya. Beda. Mereka tuh kayak misalnya kalau mau ngajak makan gitu, itu kayak gini, gi make. Oh, gi make. Oh, kalau make berarti makan. Gi Terus make. dari cara ngitungnya juga beda, kayak Gimana 1, 2, 3. Aduh. Jadi kayak lebih ke bahasa Padang ya nggak sih? Kayak bahasa Minang kan? Ya, Terus ada pengalaman lucu nggak sih sama bahasa Melayu yang kalian temuin di sana? Kalau saya sendiri itu ketika mengajar di dalam kelas, nah waktu itu kami belajar, saya mengajar bahasa Melayu. Iya. Nah ada juga guru mata pelajarannya di situ yang mendampingi saya mengajar. Nah di situ kita lagi mempelajari kosakata dan kalimat-kalimat percakapan sehari-hari. Nah di situ sudah dibilang bahwa kau itu adalah bahasa kasar. Kasar. Nah, jadi mereka itu memakai Anda. Anda sudah makan atau belum? Anda mau kemana? Nah, ada salah satu anak itu dia memakai kau. Jadi dia memanggil saya teacher. Kalau di sana kami itu dipanggil teacher. Teacher, kau katanya. Lalu kawan-kawannya ini panik. Kau kiri kanan ini panik. Kau. Lalu itu diadukan ke guru pembimbing saya di kelas, langsung dimarahin habis-habisan. Kau itu kasar bahasanya, pakai Anda, pakai kamu, Anda, kamu gitu. Jadi nggak boleh pakai kau, karena masih kecil juga kan. Nah kalau aja dan ini bahasa Melayu yang lucu gitu kedengarannya. kalau untuk bahasa Melayu sih nggak ada ya. Nggak Tapi ada. kalau untuk hal yang kayak momen lucu gitu, ada apa tuh? salah satu murid itu bisa tahu lagu Indonesia yang Yang mana? Wong Yong Kene. Oh, kok ngene, ya Allah. Go internasional. Ke Thailand. Bahasa Jawa padahal kan? Iya. Ya bahasa Jawa. Allah. Lagu Bali. Lagu Bali juga yang kwek-kwek tuh. Wek. Tepuk tangan. Itu Ustadz Lagu yang Indonesia. gurunya. Go internasional. Bisa di semua bahasa. Ya Allah. Terus, nah, tempat apa aja sih yang udah kalian kunjungi? Tempat wisata atau apa gitu di sana? Kita ada pergi ke pantai, terus ke pasar malam, sama satu acara festival Muslim. Oh, pasti festival ramai dong. Ramai banget. Nah, Ramai banget. kalau soal makanannya nih, ada nggak sih makanan yang halal gitu? Jajanan yang di pasar-pasar itu? Mungkin karena kami tepatnya di kota Krabi, karena di Krabi juga lumayan banyak orang Muslim. Jadi Mayoritas ya? Iya, Mayoritas. enggak 50-50. Iya, 50-50 lah. 50-50 lah. Jadi lebih banyak makanan halalnya. Oh, Lebih mudah lah untuk dicari makanan halalnya. berarti aman dong Iya. untuk turis-turis kayak kita nih, turis-turis. Terus hal apa yang nggak bisa dilupakan gitu ketika ke festival atau ke pantai, atau apa sih hal yang mau diulang gitu? Apa? Kalau untuk saya, hal yang tidak terlupakan itu interaksi antara saya dengan siswa-siswa di sana, karena santri-santri ya, siswa-siswa juga di sana itu sangat ramah. Mereka itu ya walaupun kami berkomunikasi itu agak sulit memakai Google Translate, tapi mereka itu kadang-kadang mengajak saya untuk makan siang, teacher, pakai bahasa Thailand, terus ditranslate. Saya terkagum-kagum, wah yuk makan siang, saya bawain kue gitu. Masya Allah, jadi didengarin gitu tuh? Ya, jadi di ada voice note gitu? Ya, ada voice note gitu. Jadi ada juga pas waktu saya kesini, ada juga yang beberapa murid-murid di sana ada kasih hadiah atau kenang-kenangan. Kasih gift ya untuk kalian ya? kasih gift ke kami. Pas balik. Ada nggak apa namanya murid yang dekat nih sama kalian? Kalau ke saya ada salah satu murid yang namanya Sidik. Dia Sidi. dekat. Oh, kalau di kalian juga pakai nama Arab gitu ya? Ya, lumayan. Khususnya di Adami ya. Adami ya. Di sekolah ini lumayan banyak yang pakai nama Arab. Terus si Sidik tuh ngapa? Ada cerita lucu nggak dari Sidik? Sidik tuh pokoknya kalau setiap mau misalnya sholat tuh harus dekat dengan saya. Oh, Biasanya sholat, gitu. Iya. Sidik ya. Kalau Ervan sendiri? Oh, saya itu di sananya ada salah satu, di sana tuh ada circle. Circle. Nah, Jadi ada circle 4. guys. Itu ada Afan, namanya Afan, ada Furkon, Iya. ada juga saya lupa duanya itu. Pokoknya mereka berempat itu biasa kalau ketemu saya, mereka langsung nyamperin, nanya-nanya, dia nemanin saya kemana-mana. Sholat pun juga berdekatan dengan saya, jadi seperti itu. Iya, senang dengarnya. Jadi walaupun beda bahasa tapi tetap klop Iya, ya, dekat tetap klop, banget. gitu. Dengan baca Google Translate pastinya. Nah, terus
ada nggak sih makanan atau misalnya kan tempat tinggal nih. Nah, tempat tinggalnya tuh emang disediain dari sana atau apa sama makanannya juga? Kalau untuk tempat itu udah disediakan langsung. Jadi tempatnya itu jadi gedung sekolah, gedung kelas-kelasnya itu bergabung sama tempat tinggal kami. Tempat tinggal kami itu sudah difasilitasi cukup lengkap ya. Ada kayak perebus air, teko perebus air, kipas angin 2, setrika, dan juga yang Gantungan. lebih nyamannya kamar mandinya Iya, ada di di dalam. dalam. Dan itu lengkap, ada shower, ada wastafel, itu sangat Wah, enak. saya iri dengernya. Cuaca di sana gini cuaca? Cuaca di sana itu kami hujan itu hanya sekitar ada 3 kali hujan di sana. 3 kali ya. Nah, saya tuh ada dengar kalau kalian tuh mau waktu itu pernah mau pesan makanan nih. Ya. Katanya ada yang halucu, apa sih halucu itu? Oh, Iya. yang pesan makanan dari Jadi di sana itu ada di toko di sana itu namanya 7-Eleven. Nah, pada waktu itu kan kami malam-malam nih mau ngemil nih, pengen Iya. ngemil. Nah, tapi kami nih bingung gimana sih mau beli Makanan barang, itu, makanan di sini. Akhirnya salah satu guru itu merekomendasikan ke kami ada aplikasi namanya 7-Eleven. Nah, Oh, terkenal banget sih di ya, terkenal Thailand, banget di 7-Eleven. Thailand. Nah, di 7-Eleven itu kami bisa memilih makanan. Nah, kami pun menggunakan aplikasi tersebut. Tapi bahasanya itu Thailand. semua, nggak ada settingan bahasa Iya. Inggris ataupun bahasa lain, itu nggak ada. Jadi kami pakai Google Translate, di screenshot di Google Translate satu-satu. Nah, akhirnya kami dapat yang kami mau, itu halal semua, kami pilah semuanya. Nah, dapat makanan-makanan halal lalu kami pesen. Nah, setelah pesen 2-3 menit kemudian kami ditelepon sama orang Thailand. Ngomong lah orang Thailand nih pakai bahasa Bahasa Thailand. Ini sawadika. Langsung saya bilang, "Can you speak English?" Terdiam langsung. Tegang Terus, dong dia. tegang. Aduh, gimana nih, Lalu aduh, gimana dia nih? nyari kawan gitu, siapa yang bisa ngejawab. Akhirnya dapat semenit kemudian dibalas lagi. This is snack out of product gitu. Snack ini habis. Ya, habis. Nah, salah satu snack yang kami beli itu habis. Jadi saya bilang it's okay, no problem. Jadi akhirnya 20 menit kemudian dibawain. Kami nggak ada bercakap-cakap lagi karena dia tahu saya ini dari nggak bisa bahasa Thailand. Jadi hanya Oh, pakai bahasa tubuh. nah, pakai bahasa gitu. tubuh. Terima kasih. Sawadika. Tadi ya. Ampun, Kak. Oh, kapun kapternya terima kasih. Kapun Cup. Ya, Kapun Kak, terima kasih. Nah, mata uangnya tinggian mana sih, baht atau rupiah kalau di sana? Kalau untuk mata uang tuh lebih tinggian dari Thailand karena 1 baht tuh kan kayak 400 rupiah di tempat kita. Rupiah. Berarti lebih affordable lah ya untuk para turis-turis. Kan kalau Thailand kan lebih murah kan? Iya. Lebih murah untuk dikunjungi. sangat terjangkau. Nah, buat teman-teman yang mau ke Thailand, ikutin program dari KWI. Yeah. Come on, come with me. Oke, nah closing statement dong buat teman-teman yang penasaran nih gimana cara syarat-syaratnya atau apakah harus disiapkan gitu. Nah, Hervans mungkin ada tips-tips tertentu gitu buat teman-teman kita. Jadi persyaratan-persyaratan kalau kalian mau join mengikuti program ini ya salah satunya TOEFL kalian itu harus Berapa minimalnya? minimal itu 390-an ke atas dan Atau paling aman 400. Paling aman 400. Nah, kemudian itu juga ada surat izin orang tua yang terpenting dan juga pastinya harus mengurus paspor. Ya. Dan kemudian itu juga ada IPK-nya. Harus IPK berapa itu? Ya, itu 3 ke atas lah. 3 ke atas Itu ya. udah aman. Ya, Udah bisa aman mengikuti banget, program 3. ini. Gitu. Oke. Nah, kalau dari Aji sendiri nih, apa sih motivasi lah buat teman-teman tuh bergerak ayo gitu selama kita masih kuliah, kita manfaatkan nih waktu kuliah kita untuk terus berprestasi. Ada nggak kata-kata motivasi gitu? Motivasi untuk teman-teman ya. Iya. Untuk teman-teman mahasiswa, jadi jangan pernah takut untuk mencoba karena hal yang kita inginkan itu akan kita dapatkan jika kita berani untuk melakukannya. Wah, Masya Allah, tepuk tangan. Nah, buat teman-teman yang tadi dicatat apa aja nih persiapannya, terus syarat-syaratnya apa, mulai dipersiapkan dari sekarang, jangan tunda-tunda. Yang mau ke Thailand, mau ke luar negeri, kau itu banyak sekali program-program yang mendukung kita untuk pergi ke luar negeri secara cuma-cuma. Jangan dilewatkan, ya kan? Ya, Gitu. betul sekali. Oke.
kita udah di penghujung acara. Mungkin itu saja dari kami. Saya Balkis. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Infocom dan Kantor Usaha Internasional sudah memfasilitasi tempat yang senyaman ini untuk kita podcast. Tepuk tangan sekali lagi untuk KUI dan Infocom. Mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa di komen, like, subscribe. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.